Jadi, beberapa hari yang lalu, Monster Studio merayakan ulang tahun Boboiboy yang ke-14 tahun. Nah, salah satu hal yang mencuri perhatian Nat adalah postingan di sosial media kreator Boboiboy itu sendiri, dari Enci Nizam Abdul Razak dan Enci Anas Abdul Aziz. Yang kita mulai dari Enci Nizam dulu, yang dimana beliau memposting gambar ucapan ulang tahun untuk Boboiboy beserta gambar-gambar fusion elemental Boboiboy yang sudah diperlihatkan dalam versi animasinya sejauh ini. Namun yang jadi menariknya adalah isi postingannya, yang dimana beliau bilang, "Terima kasih atas sokongan Anda semua. Nantikan Boboiboy Arc Baraju pada pertengahan tahun ini. Kemudian Boboiboy Movie 3 Gurlatan dan Boboiboy Galaxy 3. Ya, tim Monster sudah mulai development untuk BG3." Dan postingan Enci Nizam ini sangat berkaitan dengan postingan dari Enci Anas Abdul Aziz, yang dimana bagian menarik dari postingannya lebih ke gambar yang dipostingnya. Terlihat ada logo Boboiboy Galaxy musim ketiga, yang secara tidak langsung hal ini tuh mengkonfirmasi postingan dari Enci Nizam, yang dimana tim Monster Studio sudah mulai mengembangkan project Boboiboy Galaxy musim ketiga. Jadi di konten kali ini kita akan membahas hal menarik apa saja dari update informasi yang Monster Studio berikan soal Boboiboy Galaxy musim ketiga. Oke lah, daripada kelamaan di intronya, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy musim 3 terbaru coming soon 2026. Let's check this out. Yay! Satu, komik atau animasi. Seperti yang kalian tahu, jika ada dua opsi yang bisa Monster Studio lakukan untuk merilis project Boboiboy Galaxy musim ketiga. Antara Monster Studio akan merilis komik Boboiboy Galaxy musim 3 terlebih dahulu, ataupun Monster akan langsung merilis animasi Boboiboy Galaxy musim ketiga. Yang Nat rasa, jika kita analisis apa yang sedang terjadi pada project Boboiboy sekarang, efek domino dari project yang diundur sangat memberikan impact yang besar. Mengingat Papa Zola The Movie mengambil slot penayangan di tahun 2025, otomatis Boboiboy Movie 3 Gurlatan akan mengambil slot penayangan di tahun 2026 nantinya. Sehingga hal ini akan membuat project lain ikut mendapatkan pengunduran, ya terutama project dari Boboiboy Galaxy musim ketiga. Ya, hal ini memang mau tidak mau terjadi. Itu karena kita bisa melihat kembali postingan dari Enci Nizam Abdul Razak. Beliau menyebutkan proyeknya secara berurutan, dimulai dari Boboiboy Galaxy Baraju yang akan segera tayang di pertengahan tahun 2025 ini, lanjut ke Boboiboy Movie 3 Gurlatan, baru diakhiri dengan informasi Boboiboy Galaxy musim ketiga yang mulai tahap pengembangan oleh tim Monster. Sehingga bisa dipastikan jika proyek yang disebutkan oleh Enci Nizam akan ditayangkan secara berurutan. Mengingat perilisan Boboiboy Galaxy musim ketiga setelah Boboiboy Movie 3 Gurlatan, bisa jadi Boboiboy Galaxy musim ketiga akan dirilis di akhir tahun 2026 ataupun pertengahan tahun 2027. Hal ini akan terjadi jika yang dirilis adalah versi animasinya langsung, dan perilisannya memang jauh lebih lama. Itu karena proses pembuatan animasi yang memang memakan waktu. Sedangkan jika versi komik yang dirilis terlebih dahulu bisa jadi jauh lebih cepat. Itu karena komiknya bisa aja akan dirilis setelah penayangan Boboiboy Movie 3 Gurlatan nanti di tahun 2026. Dan komiknya seperti biasa akan rilis satu isu di setiap bulannya. Ya, kita tidak bisa memastikan proyek komik ataupun animasi yang akan dikerjakan nantinya. Soalnya dari logo yang dibagikan Enci Anas pun, logo yang digunakan adalah logo komik Boboiboy Galaxy musim ketiga. Namun untuk tulisan komiknya itu seperti dihapus atau diblurkan secara sengaja. Yang bisa jadi ini memang mengindikasikan jika proyek yang sedang dikerjakan adalah proyek animasi. Namun untuk lebih tepatnya, kita tunggu aja MonsterCon 2025 nanti. 2. Format cerita. Seperti yang kalian tahu, untuk format cerita sebenarnya udah diungkapkan pada postingan Enci Nizam Abdul Razak yang sebelumnya, yang dimana walaupun nantinya latar petualangan Boboiboy akan kembali ke planet bumi, akan tetapi dari janji Enci Nizam yang bilang setiap karakter sampingan aka kawan-kawan Boboiboy akan mendapatkan arc-nya masing-masing
sebagai main karakter. Dan terasa format ARC itu udah jadi pilihan bagus untuk membedakan cerita baru Boboiboy yang jauh lebih kompleks ketimbang harus kembali ke cerita episodik, satu episode tamat, yang justru membuat pengembangan karakternya bakal terkesan secara terburu-buru. Feng saja mendapatkan satu movie khusus aka satu arc khusus untuk mengembangkan pengembangan karakternya sendiri. Masa iya kawan-kawan Boboiboy yang lain cuma mendapatkan satu episode? Kan gak adil cuy. Ya walaupun keputusannya kembali lagi kepada Monsta, apakah bakal pakai arc lagi ataupun satu episode tamat. Akan tetapi terasa konsep arc memberikan cerita yang jauh lebih besar dan kompleks ketimbang harus kembali ke pace cerita yang terburu-buru. Yang padahal secara gak sadar konsep arc ini udah dimulai di Boboiboy musim ketiga, dan terbukti Boboiboy musim 3 itu jadi salah satu musim terbaik di animasi Boboiboy. 3. Tanggal rilis. Jika kita ngomongin soal tanggal rilis untuk Boboiboy Galaxy musim ketiga, ya emang cukup menyedihkan sih. Soalnya kita bakal butuh kesabaran tinggi mengingat project yang terkena pengunduran, sehingga ya terjadi efek domino dari satu project ke project yang lain, termasuk Boboiboy Galaxy musim ketiga. Soalnya jika kita mengingat kembali, project Boboiboy Galaxy musim ketiga ini rilis setelah Boboiboy Movie 3 Gurlatan, yang notabene-nya akan rilis pada tahun depan. Untuk masalah ini tadi Nat udah sebutkan perkiraan penayangannya. Jika proyek ini adalah animasi, kemungkinan besar bakal tayang di tahun 2027. Ya soalnya bikin animasi nggak gampang cuy. Apalagi dengan mengadaptasi konsep arc yang sama seperti Boboiboy Galaxy musim kedua, bisa jadi butuh 2 tahun penayangan untuk menuntaskan 4 arc dari Boboiboy Galaxy musim 3 nanti. Kecuali emang bakal ada komiknya terlebih dahulu yang dirilis sebelum animasinya. Yang jika niat, Monsta bisa aja merilis komiknya langsung setelah Boboiboy The Movie 3 rilis nanti. Soalnya kan orang-orang otomatis penasaran tuh, cerita Boboiboy itu bakal dibawa kemana. Jadi ya mereka pasti bakal mau beli komik lanjutan cerita dari Boboiboy itu sendiri. Namun yang ditakutkan sekarang tuh, bagaimana jika seandainya Monsta itu balik lagi ke konsep yang pas awal-awal pandemi datang gitu. Soalnya kalau seandainya mereka nanti fokusnya ke komik, takutnya mereka malah nggak mau menganimasikannya lagi. Ya besar harapan Nat sih antara komik dan versi animasi itu bisa balance gitu. Jadi ya mau komiknya dulu keluar gak masalah, nanti endingnya kan dianimasiin juga. Konsep tersebut udah lumrah di anime Jepang, yang dimana manganya tuh keluar dulu sebelum animenya keluar. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, mata ne, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak sugairah kamu mendayu suara diramu. Yes! Jadikan hanya aku satu-satunya.